Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Baik, sudah di acara Ruang MUI yang episode kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, dan bersama saya Ahmad Saman Farid akan menemani para pendengar budiman semua dalam 1 jam ke depan. Dan tentunya bagi para pendengar sekalian yang ingin ikut berpartisipasi dalam hal ingin bertanya atau mungkin ikut berdiskusi, bisa mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kami ya, di nomor 0812 9172 1177. Sekali lagi 0812 9172 1177. Nah, tema pembahasan kita kali ini para pendengar yang budiman adalah tentang menelaah konflik dan perdamaian melalui lensa sejarah kurban. Dan narasumber kita pagi hari ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Alimuddin HM MHI. Apa kabar Ustadz, sehat? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ustadz ini adalah anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus dosen di STAIN Madinah. Dan para pendengar yang budiman ya, beliau ini adalah Ustadz Kondang yang sudah banyak diundang di berbagai tempat, yang tentunya sangat tepat ya kalau seandainya beliau membicarakan tentang asal muasal dari kurban itu, karena memang berasal dari adanya konflik dan perdamaian ya. Tapi lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan pemaparan beliau. Dan tentunya untuk di awal ini Ustadz ya, kita akan melihat dulu ya sejarah ataupun dasar historis dari kurban itu sendiri. Kenapa sih umat Islam itu harus menyembelih hewan gitu kan? Kenapa bukan menyembelih yang lain? Seperti itu. Atau kenapa mesti hewannya itu? Begitu banyak hewan gitu ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatannya ini Bapak Al-Ustadz Farid yang telah memberikan peluang kembali kepada saya. Ini insyaallah ketiga kalinya ya saya sudah mampir di sini. Iya, ciri-ciri Ustadz Kondang yang kayak gitu, Ustadz sering diundang deh. Iya, Allahu Akbar. Ya, baik, mungkin sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Farid ya, sebagai moderator kita terkait memang hal kurban ini kita tinjau dari sisi historis. Karena memang selama ini kita perhatikan Ustadz, bahwasanya sedikit sekali para dai kita yang menyampaikan materi kurban yang lain daripada kisah Ibrahim dan Ismail. Padahal ada sejarahnya. Padahal ada jauh dari itu lagi, jauh dari kisah itu lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk dalam tuntunan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ternyata dikatakan bahwasanya yang namanya syariat kurban itu sudah ada sejak manusia pertama di muka bumi. Dan inilah yang kami perhatikan jarang sekali dikisahkan oleh para dai-dai kita. Padahal ini pondasi yang paling penting, sejarah pokok. Sedangkan Nabi Ibrahim pada saat itu memang dia kembali diminta untuk menyempurnakan risalah syariat kurban. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwasanya kita tarik kembali dasar asal muasalnya, bahwasanya yang namanya kurban itu juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya konflik yang terjadi, sehingga nanti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kurban itu menjadi salah satu solusi sebetulnya. Mengapa masyarakat saat ini enggan berkurban? Ya, karena mereka memang tak paham bahwasanya kurban itu bisa menjadi solusi masalah. Padahal mampu, Ustaz ya? Padahal mampu. Tapi tidak mau berkurban. Iya, tidak mau berkurban. Baik, ketika kita bicara terkait soal sejarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Maidah ayat ke-27. Inilah yang menjadi dasar hukum pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannak. Allah berfirman watlu itu kalau kita pernah dengar istilah tilawah itu membaca sebetulnya. Hanya saja kalau dalam riwayat dijelaskan di sini ini bentuk ujian yang mana orang-orang jahiliyah terdahulu suka ngetes Nabi Muhammad terkait kisah-kisah umat terdahulu. Kamu itu kalau Nabi tahu nggak kisah umat terdahulu? Iya, rasional nggak gitu ya? Rasional nggak? Betul. Kalau memang kamu Nabi pasti disampaikan tropmu.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-27 menyampaikan kepada Rasulullah, "Watslu alaihim," bacakan ya Muhammad kepada mereka itu terkait kisah anaknya Adam alaihi salam bil haqq, dengan benar. Ya. Kata bil haqq di sini menggambarkan kalau kita memang ingin bicara terkait soal riwayat, sejarah, ini harus mengacu kepada sumber utama yang benar, dan satu-satunya sumber utama yang benar tak perlu kita cross check lagi adalah Al-Quranul Karim. Kalau hadis itu pendukung. Betul. Dan perlu juga kita cross check kembali. Makanya ada hadis yang sahih, dhaif dan lain sebagainya. Sementara kalau Al-Quranul Karim ini tidak ada yang perlu di cross check kembali. Tidak perlu diperiksa. Tidak perlu diperiksa kembali. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam suratul Baqarah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu, kata Allah. Betul. Nah, kisah ini kata Allah, perseteruan antara dua anaknya Adam di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua mengkurbankan apa yang mereka punya. Oh, memang disebut saja kata-kata kurban ya. Qarraba qurbanan di sini. Di sini sudah jelas ada kata kurban di sini. Fatuqabbila min ahadihima, maka kata Allah di antara dua anak Adam yang berkurban ini diterima yang satu lagi ditolak. Nah, di sini tapi memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara spesifik yang diterima itu Habil, yang ditolak itu Qabil. Ini nanti bisa kita lihat dalam beberapa literatur sejarah yang disampaikan oleh para periwayat hadis. Di sinilah perlu ada sinkronisasi antara Al-Qur'an dan hadis. Memang Allah tak pernah menjelaskan secara detail. Karena memang inti dari sejarah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu pelajarannya apa, bukan objeknya siapa. Sehingga nanti terkait soal penamaan Habil, Qabil ini memang sangat familiar sekali. Tapi terkait nanti Habil adik kembarannya siapa yang perempuan, Qabil adiknya yang kembarannya perempuan siapa, itu berbagai macam ragam. Ada yang mengatakan iklima dan labuda, ada iklimiyah, ada labudia dan lain sebagainya. Tapi boleh diceritakan sedikit Ustaz, dasar awal ceritanya ini antara Habil dan Qabil, mungkin para pendengar sekalian masih belum familiar gitu dengan kisahnya. Iya, baik. Nah, terkait soal awal konflik bermula. Nah, ini karena kita mau bicara secara detail dan Allah tak jelaskan secara detail, maka yang berhak menjelaskannya adalah para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Syekh Samsuddin Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Adam sudah punya beberapa pasang anak, beberapa literatur menjelaskan dua pasang. Yang pertama Qabil dan adik perempuannya lahir satu pasang, selanjutnya Habil dengan adik perempuannya satu pasang. Disitulah awal bermulanya Allah syariatkan pernikahan kepada generasi-generasi Adam alaihissalam, supaya jumlah manusia yang diciptakan Allah tujuannya untuk khalifah di muka bumi, menjaga bumi ini semakin berkembang. Nah, hanya saja syariat yang Allah sampaikan kepada Adam alaihissalam ini agak unik ya. Uniknya di mana? Ketika Allah membuat Hawa melahirkan berpasang-pasangan, Allah syariatkan kepada anak-anak Adam ini supaya kalau bahasanya kawin silang begitu. Qabil lahir beserta adiknya Iklimah, Habil lahir beserta adiknya Labuda. Allah tak ingin mereka yang berpasangan ini dinikahkan, tapi kawin silang begitu bahasanya. Jadi Qabil nikah dengan adiknya Habil, Habil nikah dengan adiknya Qabil. Nah, begitu dia. Nah, sementara dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya berketepatan adiknya Qabil ini yang lahir beserta Qabil ini, Iklimah ini dikatakan jauh lebih cantik, menarik dibandingkan adiknya Habil. Nah, otomatis ketika kita bicara terkait soal nafsu manusia ya, melihat kecantikan itu luar biasa. Pengen yang cantik-cantik. Iya, pengen cantik-cantik kan begitu. Ini kalau bukan kita katakan wajar kan begitu. Tapi memang fitrahnya manusiawi. Hanya saja bisa nggak keimanannya mengontrol semua itu. Akhirnya disitulah awal mula konflik terjadi. Qabil tidak setuju bahwasanya dia dinikahkan dengan adiknya Habil karena kurang cantik menurut dia. Nah, sementara Habil, ya kalau bahasa kita ya ini syariat dari Allah, maka tak perlu diprotes kan begitu. Manut lah ya. Harus manut saja. Akan tapi luar biasanya
rasa ketidaksepakatan Qabil ini tidak hanya berada di lubuk hatinya yang paling dalam, tapi sampai dia luapkan ke dalam bahasa-bahasa yang tidak mengenakkan kepada ayahandanya, yaitu Adam alaihissalam, sambil mengatakan ana ahaqqu bi ukhti, aku lebih berhak kepada adik yang lahir besertaku sendiri, yang Iklimah tadi. Wa huwa ahaqqu bi ukhtiha, dan dia si Habil itu lebih berhak nikah dengan adiknya sendiri. Tidaklah syariat ini, nikah silang ini berasal dari Allah, melainkan atas inisiatif engkau sendiri wahai ayahku. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Bukan hanya durhaka kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tua. Inilah konflik. Langsung dua keburukan ya, Ustaz. Langsung keburukan terjadi, dua keburukan terjadi. Oke. Nah, itu sejarah awalnya. Sehingga ketika konflik ini terjadi, ya Allah Subhanahu wa taala pun ketika pada saat itu memberikan informasi kepada Adam alaihi salam, ya, karena Allah pun tahu Nabi Adam mulai bingung ya kalau bahasanya kan gitu, ini anakku sudah mulai berseteru, apa kira-kira solusi yang bisa diberikan kepada mereka. Nabi Adam berdoa kepada Allah memohon petunjuk, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan keterangan sebagaimana yang persis dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat ke-27 tadi, yaitu terkait apa yang harus mereka lakukan, siapa yang berhak menikah dengan Iklimah, maka disitulah Allah perintahkan mulai adanya berlakunya syariat kurban. Kedua-dua mereka ini, Habil dan Qabil, harus mengkurbankan apa yang mereka punya. Nah, memang kalau dalam Al-Quran tak dijelaskan sebetulnya apakah dia hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Hanya saja Wahbah Az-Zuhail menjelaskan bahwasanya dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Habil berprofesi sebagai peternak, sementara Qabil berprofesi sebagai petani. Jadi mereka dua-dua punya suatu hal yang mereka senangi. Qabil senang dengan tumbuh-tumbuhannya, hasil panennya, sementara Habil senang dengan kambing-kambingnya, hasil ternaknya. Maka mereka masing-masing mengkurbankan apa yang mereka punya, karena itu yang paling mereka cintai pada saat itu. Hanya saja menurut Wahbah Az-Zuhail, mengingat yang namanya ini adalah ujian terberat, karena untuk mendapatkan wanita yang mereka senangi tadi, mereka juga harus mengeluarkan apa yang mereka senangi. Itu yang kurban tadi, Ustaz, ya? Di sinilah mulai muncul adanya kesenjangan sebagai bukti keimanan antara keduanya. Yang namanya Qabil, karena memang dari dalam niat hatinya dia berpikir bahwasanya ini syariat tak logis. Iya, karena dia merasa berhak. Iya, karena memang saya sudah berhak, orang lahir sama aku kok, kan begitu kalau bahasanya. Berarti aku yang lebih berhak. Kemudian kok harus ada syariat-syariat kurban? Kan begitu. Emangnya Allah butuh apa dengan tumbuh-tumbuhan yang harus kukurbankan ini? Betul. Allah itu kan bukan manusia. Dia tak butuh tumbuh-tumbuhan. Sehingga Qabil pada saat itu dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhail hanya menyerahkan tumbuh-tumbuhan seadanya, hasil panennya yang seadanya, bahkan dikatakan yang buruk, hasil panen yang jelek. Karena dia merasa bahwasanya itu adalah syariat yang tidak masuk akal, tidak logis. Sementara Habil, yang dikatakan di sini bahwasanya Habil punya latar belakang keimanan yang memang jauh lebih baik dibandingkan dengan Qabil. Qabil pun memilih dengan selektif mana kambing-kambing yang paling dia senangi, yang paling bagus. Sebagai bukti bahwasanya Qabil lebih mencintai Allah dibandingkan dengan wanita, kan begitu. Artinya kalau dia sudah menyerahkan sesuatunya karena Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik nanti. Begitu saja. Nah, akhirnya dua orang ini akhirnya berkorban sebagaimana yang diinstruksikan oleh Allah lewat Nabi Adam alaihissalam tadi, bahwasanya mereka harus mengorbankan. Kalau sejarah mencatat itu yang mereka korbankan, objek yang mereka korbankan diletakkan di atas bukit masing-masing. Qabil meletakkan di atas bukit A, Habil meletakkan di atas bukit B. Ya. Ciri-ciri nanti apakah kurban ini diterima atau tidak, sejarah mencatat ketika ada sambaran kilat, itulah yang diterima. Itulah yang diterima. Itu yang diterima, ya. Ternyata sejarah mencatat hewan yang dikorbankan oleh Qabil, itulah hewan yang dikorbankan oleh Habil, itulah yang diterima. Sementara tumbuhannya, hasil panennya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa juga dianalisis kenapa dia tidak diterima, karena kita mengorbankan sesuatu yang sisa-sisa. Iya, memang sementara Habil tadi ya,
dia kenapa kurbannya diterima karena memang dia memberikan yang terbaik yang dia sayang. Betul. Nah, itu mungkin bisa jadi ciri ini juga ya, kenapa tanda-tanda diterimanya kurban kita atau tidak ya Ustaz ya. Ya kalau bahasa apanya kan, kalau misalkan kita mau membuktikan rasa cinta kita kepada orang yang kita kasihi, ketika kita berikan dia hal-hal yang membuat dia senang, bahagia, suatu hal yang sangat bagus, pasti dia akan semakin cinta dengan kita. Tapi kalau cuma kita kasih baju, misalkan istri, kita belikan baju-baju second yang udah bertempel-tempel, misalkan, bekas jahitan ya, nggak akan mau lagi. Nggak akan mau lagi. Ini sangat menarik ya para pendengar yang budiman, kita mengetahui bagaimana sejarah Habil dan Qabil ya, awal mula konflik dari keduanya ya, yang memang awalnya juga gara-gara perempuan saja ya. Awalnya gara-gara perempuan, kemudian berujung kepada kurban, dan terakhir ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut karena memang Habil dan Qabil ini tidak hanya sampai di situ proses ceritanya, tentu ada implikasi dampak dari kurban itu sendiri. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Masih di acara Ruang MUI bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Alimuddin MHI ya, yang sudah membahas tadi tentang bagaimana awal mula terjadinya kurban itu di masa Nabi Adam. Dan ini sangat tabu sekali kita dengar ya, kalau seandainya di khutbah-khutbah Idul Adha itu hanya cerita tentang Ibrahim dan Ismail ya, Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi di sini kita membahas dalam perspektif yang berbeda, tentunya dalam cerita dari Nabi Adam itu sendiri, dan itu jauh lebih lama ya ceritanya dibandingkan Nabi Ibrahim. Nah, menarik tadi saat yang kita bahas terkait dengan cerita Habil dan Qabil tadi, setelah mereka ada yang diterima, ada yang tidak kurbannya. Lantas bagaimana respon dari Qabil tersebut? Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bahwasanya Allah memilih kurban siapa, yaitu kurbannya Habil, tentu sebagaimana yang kita pahami bersama, wataknya Qabil yang memang agak keras kepala akan membuat perasaan dia semakin membuncah. Ini biasanya orang kalau ingin merefleksikan amarahnya, maka ada 3 hal yang berada dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu biasanya dari mulai iri, lanjut lagi ke atas dengki, baru terakhir dendam. Itu urutannya Ustaz ya? Ya, iri dulu, selanjutnya baru dengki, baru terakhir dendam. Dendam ini nanti berujung kepada aplikasinya apa. Dendam itu direalisasikan dalam bentuk apa. Nah, ternyata ketiga hal ini, irinya sudah ada Qabil, dengkinya semakin menjadi-jadi. Ya, masuk yang terakhir, dendamnya semakin membuncah. Ya, karena dia sadar bahwasanya Allah sudah tidak lagi berkenan menerima kurbannya, maka otomatis putusan hasil dari syariat pernikahan ini, Iklimah berhak menjadi istrinya Habil, adiknya. Nah, sehingga respon yang dimunculkan oleh Qabil ini Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Maka Qabil pun mengatakan, qala la aqtulannak, kepada adiknya, akan kubunuh kau. Cuma luar biasa bahasanya ini. Iya ya, langsung main bunuh-bunuh aja ya. Main bunuh saja. Gara-gara jodoh nih ya. Nah, ini dia makanya. Iya. Tapi nggak tahu marganya Ustaz ya. Ini lagi. Tapi uniknya di sini, ternyata inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Karena mengapa? Karena sudah hatinya ini sudah terlalu panas. Di sinilah memang pinternya setan itu bermain ya. Ya, bermain di sini. Ini juga kita bisa memberikan pelajaran, sekelas anak Nabi sekalipun bisa tergoda. Ya, bisa tergoda ya. Ini kalau bahasa agak sedikit mungkin nyelenehnya, anak Nabi sekalipun tak ada jaminan masuk surga. Betul. Kan begitu. Betul. Makanya agak unik sekali. Ini mohon maaf kalau agak lain sedikit dari materi kita. Kalau sekarang ada orang yang terlalu mengagung-agungkan Habib ini, Habib itu dan lain sebagainya, sampai mengkultuskan dan lain sebagainya, dengan dalih, wah itu kan keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi Adam aja Qabil rusak, anaknya Nabi Nuh aja Kan'an rusak, anaknya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut sendiri
juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan patokannya Ustaz, Ya, bukan keturunan ya. Bukan keturunan. Iya, Yang namanya keimanan itu tidak bisa diwariskan, Betul, kan betul. begitu. Nah, akhirnya ternyata tidak hanya ancaman saja la aqtulannak, akan kubunuh engkau, tapi memang betulan sejarah mencatat bahwasanya akhirnya Qabil pun nekat membunuh adik kandungnya sendiri. Nah, ini luar biasa sekali. Hingga nanti beberapa riwayat menjelaskan barulah di situ Qabil merasa menyesal. Nah, tapi setan itu kan begitu, dia mengiming-imingi segala sesuatu hingga pada akhirnya ketika realisasi itu sudah dipraktekkan barulah timbul rasa penyesalan, bingung. Ini adik yang sudah kubunuh ini kuapain? Nah, karena memang belum ada terjadi peristiwa pembunuhan sebelumnya. Dia bingung, nah, orang kalau sudah meninggal dia apain ya, kan begitu. Belum ada tuntunannya Ustaz. Belum ada tuntunan Panduan syariat. praktisnya belum ada ya. Belum ada, mau dimandikan, dikubur, di apa. Betul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun, ya ini mungkin panjang sejarahnya, menurunkan 2 burung gagak yang sedang berseteru, akhirnya satu mati. Allah tunjukkan kepada Qabil, beginilah tata cara mengkuburkan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya orang yang sudah meninggal harus dikubur. Layaknya burung gagak yang sudah mati tadi, dia coba gali tanah, dia kuburkan sahabatnya sendiri. Ini yang menjadi gambaran betapa bahwasanya Allah itu bagaimanapun melihat hambanya itu sudah melenceng dari syariatnya, tetap Allah akan menunjukkan hal-hal yang baik dengan cara-cara yang bijak, cara-cara bijaksana. Makanya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat sebetulnya. Tapi yang uniknya di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan secara detail apa kisah yang terjadi selanjutnya setelah setelah Qabil menguburkan adiknya. Tidak ada kisah yang menjelaskan terkait hal seperti itu. Ada, kalau dalam beberapa riwayat dijelaskan Qabil melarikan Iklimah, ya kan? Kawin ada, lari, ya kawin lari kalau bahasanya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Tapi tidak ada kejelasan yang memberikan keterangan terkait hal seperti ini. Karena seyogianya informasi yang Allah berikan terkait hal ini sebetulnya ingin memberikan gambaran ataupun poin penting kepada kita terkait soal pentingnya pengorbanan. Nilai ada istilah kurban, nilai berkurban tadi Ustaz, nilai ya. pengorbanan. Tapi kalau kita tarik korelasinya Ustaz antara konflik dan perdamaian sesuai dengan judul tema kita, sebenarnya apa nilai dari konflik yang terjadi ini Ustaz? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kemudian bagaimana cara berdamainya? Tentu tadi ada konflik, putus hubungan, kemudian bagaimana cara dia juga untuk kembali lagi dalam berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, baik. Peristiwa kurban yang Allah jadikan sebagai syariat pertama ini, sebagai sekaligus juga syariat tertua di muka bumi, memberikan gambaran penting. Kalau dari alur cerita ini sebetulnya memberikan keterangan kepada kita ketika ada masalah, dekatkan dirilah dulu kepada Allah. Ya, supaya Allah yang berikan solusinya, kan begitu. Memang yang namanya manusia juga dituntut untuk ikhtiar, berusaha. Hanya saja dalam Islam kita harus konfirmasi kepada Allah dulu. Layaknya Nabi Adam alaihissalam tadi ketika melihat kedua putranya berseteru, dia minta kepada Allah supaya diberikan solusi. Akhirnya ya Allah berikan solusi. Ini syariat ini. Walaupun ya bisa dikatakan bahwasanya syariat yang Allah berikan ini justru memicu konflik berikutnya. Artinya jangan salahkan Allah. Betul. Ya kan? Syariat itu nggak pernah salah. Syariat itu justru diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan. Hanya saja oknumnya yang kadangkala ya bandel, tetap nggak mau menerima solusi yang Allah berikan. Cara meresponnya tadi. Cara meresponnya. Maunya kan kalau sudah diberikan solusi sama Allah ya sudah sami'na wa ata'na. Taat, pasti selesai masalah itu. Tapi kalau seandainya disambut dengan iri, dengki dan dendam tadi, itulah sehingga syariat tadi pun berubah menjadi seolah-olah ancaman bagi dia. Betul. Ya, itu yang menjadi poin penting dari korelasi antara konflik dan perdamaian. Di sini memberikan gambaran bahwasanya peristiwa kurban ini sebetulnya menjadi solusi yang bisa untuk mendamaikan berbagai macam permasalahan hidup manusia. Termasuklah ketika kita mungkin pernah mendapat satu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait gambaran orang yang bertakwa. Apa implikasi yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Siapa yang sudah bertakwa, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nah, ini dari permasalahan. Inilah sebetulnya gambaran bahwasanya
siapa yang sudah berada pada puncak ketakwaan, pasti langsung Allah berikan solusinya. Nah, gitu. Makanya ada kata kurban berasal dari kata qoroba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa itu pastilah orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini juga memberikan poin penting kepada kita. Setiap kali kita dapat masalah, dekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbankan apa yang kita punya. Layaknya Habil yang punya kambing, Qabil yang punya tumbuh-tumbuhan tadi. Tapi Ustadz sedikit Ustadz, pernah nggak Ustadz ada cerita dengar atau mungkin Ustadz mengalami sendiri gitu kan, hal-hal yang kita kurbankan, hal-hal yang tentu kita sayangi ya, mungkin dari harta kita atau mungkin dari sesuatu yang kita sayangi itu kita kurbankan, kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Oh, ini kalau bicara terkait soal peristiwa-peristiwa seperti ini, biasanya orang akan minta kesaksian. Iya. Ya, saya mungkin akan ada kisahkan cerita. saya sendiri ya mungkin. Boleh Ustadz, Ya, silakan saya Ustadz. paling nggak bisa menceritakan orang lain kalau tidak jelas sumbernya dari mana. Bagus saya ceritakan diri saya sendiri dulu. Oke, silakan Ustadz. Nah, ini tahun 2014 ya, sekaligus jadi informasi penting bagi rekan-rekan Star FM yang dirahmati Allah. 2014 itu saya selesai wisuda S2 di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada saat itu sudah muncul instruksi dari orang tua supaya pulang. Sementara saya pengen dapat orang sana kan begitu. Iya ya, pengen nyari orang Jawa. Iya, pengen nyari orang sana aja karena sudah merasa nyaman di Jogja pada saat itu. Namun ada jadi masalah pada saat itu, Ustadz, uang saya nggak cukup untuk pulang. Ya, mau minta sama orang tua ya malu, masa sudah S2 masih minta ongkos kan begitu. Iya. Jadi pada saat itu yang saya punya kendaraan hanyalah sepeda. Ya, sepeda itu saya beli pada saat itu harganya sekitar 900 ribuan lah, nggak nyampe 1 juta. Kalaupun dijual second itu sekitar 5 atau 600. Nah, berketepatan memang atas izin Allah hadirkan saya dengan salah seorang petugas, kalau bahasa apanya, office boy di kampus pada saat itu, yang memang sudah lama dia melirik sepeda saya itu. Udah di better-better. Udah di better-betternya. Nanya, Mas kapan wisuda loh? Kenapa Pak? Saya baru masuk kuliah loh. Udah ditanya kapan wisuda. Rupanya itu doanya. Enggak, saya lihat sepeda Mas bagus. Saya mau beli untuk anak saya. Karena anak saya nggak punya kendaraan ya, sekolah kan itu. Doakan saja lah Pak biar saya lepas cepat wisuda kan. Amin. Rupanya ketika saya wisuda betulan didatangi lagi sama si bapak itu. Ditagih janji lagi. Mas kan sudah wisuda kan? Iya Pak. Ya gimana sepedanya? Saya mau beli karena anak saya nggak ada kendaraan. Saya mikirnya begini loh. Saya butuh ongkos untuk pulang ya, ke Medan. Ya, pada saat itu kalau ongkos pesawat berapa itu masih sekitar 1,3 atau sekitar 1.300.000. Sementara saya mikirnya begini, ini si bapak jauh lebih butuh lagi kendaraan saya kan gitu. Karena bisa jadi kalau anaknya nggak punya kendaraan, nanti anaknya jadi malas sekolah, akhirnya jadi orang bodoh dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, karena memang saya juga ingat dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu dikatakan sampai kepada kebajikan yang sesungguhnya sampai kamu menyerahkan, menginfakkan apa yang paling kamu senangi pada saat itu. Pada saat itu saya cuma punya sepeda sebagai kendaraan saya. Akhirnya ya sudah bismillah, saya katakan, Pak, ini sepeda silakan Bapak ambil. Padahal itu sepeda yang disayangi. Itu sepeda saya sayangi karena memang bagus sepedanya. Penuh sejarah juga. Penuh sejarah. Ya. 2 tahun saya kuliah di sana, kemana-mana naik sepeda, ngisi pengajian naik sepeda dan lain sebagainya. Tapi si bapak bilang, Mas, mohon maaf saya selama ini mau beli loh, bukan minta katanya. Tapi tetap saya katakan ya, walaupun bapak bicara seperti itu, tolong jangan putuskan niat baik saya. Sudah bismillah, ini sepeda untuk bapak. Akhirnya si bapak dengan raut wajah yang sumringah, senang, mengucapkan terima kasih banyak Mas ya dan lain sebagainya. Akhirnya dia goes itu sepeda langsung ke rumahnya. Sepeda. Nah, tapi uniknya luar biasa, alhamdulillah. Walaupun memang saya nggak mengharap-harapkan Allah membalas itu semua, tapi tetap saya yakin janji Allah itu pasti, kan begitu. Bagaimana dalam beberapa keterangan Al-Quran dijelaskan, 1 bulir yang kamu infakkan akan tumbuh menjadi 7 bulir masing-masing, berubah semakin bertambah dan lain sebagainya. Itu janji Allah. Akhirnya ya karena memang saya juga punya jamaah pengajian di sana lumayan banyak. Selang berapa lama tuh? Seminggu? Nggak nyampe 1 minggu. Nggak nyampe 1 minggu. Nggak nyampe 1 minggu. Ini karena jamaah kita tahu saya bakal pulang. Ini masa-masa perpisahan. Akhirnya beberapa jamaah ngumpulin dana. Saya nggak tahu ternyata mereka diam-diam ngumpulin dana.
Dari ibu-ibu aja saya hitung waktu itu sekitar 500-an. Bapak-bapak udah 500-an. Ternyata ada salah satu pimpinan pondok pesantren kita juga nge-SMS saya pada saat itu, masih SMS-an, Ustadz silakan cek rekening ya, karena pada saat itu memang rekening saya dipakai untuk ngumpulin dana untuk kegiatan pesantren. Sudah saya transfer 1 juta. Saya total 2 juta lebih saya dapat, alhamdulillah. Hanya gara-gara mengorbankan sepeda second tadi yang kalaupun dijual ya sekitar 5 atau 600 ribu. Allah ganti berlipat-lipat. Ini kejadian yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan kondisi seperti itu saya semakin yakin bahwa janji Allah itu nggak perlu kita tagih-tagih, pasti diberikan Allah. Pasti diberikan Allah. Yang penting tadi ikhlas. Jangan nuntut Allah. Nah, itulah. Kadang kan ada juga Ustadz, kalau sedekah sekian nanti diungkit-ungkit ya. Diungkit-ungkit lagi. Saya sudah memberikan ini. Iya, siapa yang berani nyerahkan kunci mobilnya? Wah, ada juga yang begitu kan. Iya. Akhirnya karena dia berharap aku nyerahkan hari ini mobil Avanza. Mungkin besok diganti Allah dengan Pajero. Nah, ini namanya nuntut kan begitu. Enggak usah seperti itu. Dan ketika janjinya nggak ditepati, akhirnya dia pun menyesal. Rusak keimanannya kan. Rusak lagi. Iya. Baik Ustadz, sangat menarik cerita kita di pembahasan kali ini, dan sudah ada masuk pertanyaan Ustadz terkait dengan pembahasan kita ya. Pertanyaannya yaitu adalah apa hikmah dan tujuan di balik pelaksanaan kurban? Tapi ditahan dulu Ustadz jawabannya, karena kita akan menjawabnya setelah jeda pariwara berikut ini.